Halo guys, balik lagi sama gue Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, hitung-hitung uang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Kita bacain novel Marut Elbek chapter 5777. Di sini diceritakan Munaya mengabaikan tatapan itu. Hatinya dipenuhi dengan keluhan dan kemarahan. Itu seperti ini lagi setiap saat. Selama dia melawan Yangke, bahkan jika kuatannya lebih besar darinya, dia masih bisa menyebabkan kondisi mentalnya meledak. Ini karena jika dia tidak bisa mengalahkan Yangke, dia bisa berlari. Dan dia juga bisa berlari sangat cepat. Jadi dia telah menoleransi Yangke berkali-kali, namun kali ini dia tidak bisa mentolerir dan tidak bisa mundur. Yangke Munaya meraung lagi saat dia meningkatkan intensitas serangannya, menyebabkan Six Direction Area yang dipimpin oleh Yang Qiao menjadi lebih tertekan. Master Rode ke-8 telah membentuk formasi pertempuran dan dengan bantuan kekuatan Flying Team Divinity Balance, mereka hampir tidak bisa bersaing dengan Munaya. Tetapi pada saat ini, mereka tidak bisa menahan perasaan bahwa mereka bukan tandingannya. Royal Kantinta yang marah benar-benar bukan seorang yang bisa dianggap enteng. Flying Team Divinity Balance yang telah diubah oleh pencapaian pertempuran Yang Qiao dan Yang Kue yang tidak terhitung jumlahnya tidak kalah kuatnya dengan kapal perang Dawn Squad. Pada saat ini, bahkan dengan semua pertahanan diaktifkan, itu masih bergetar hebat. Dengan retakan muncul di permukaannya, Yang Qiao juga merasa sangat sedih. Orang ini Munaya meneriakkan nama ayah angkatnya dan dengan gila-gilaan mencoba membunuhnya. Anak angkatnya logika macam apa ini? Sebagai seorang anak, apakah dia seharusnya melindungi ayahnya? Untuk apa kau memanggil ayahku? Saat suaranya terdengar, riak muncul di udara dan Yangke yang telah melarikan diri tiba-tiba muncul kembali, masih memegang sungai yang mengalir di tangannya. Di bawah pengawasan semua orang, dia dengan lembut menjabat tangannya dan selusin sosok segera terbang keluar dari sungai. Ketika semua orang melihat ke atas, mereka semua terkejut. Ini adalah selusin penguasa wilayah klan Tita yang telah tersapu ke sungai, namun hanya dalam beberapa saat, selusin penguasa wilayah yang awalnya hidup ini semuanya mati. Yang paling penting, tidak ada luka di tubuh mereka dan ekspresi mereka sangat damai, seolah-olah hidup mereka telah dirampok dalam tidur mereka. Masyarakat klan Tita semua terkejut. Yangke dapat menggunakan sungai anak itu untuk membunuh pesaudara Yarlot. Jadi penguasa wilayah ini secara alami ditakdirkan untuk mati jika mereka tersapu ke sungai. Apa yang membuat mereka merasa ngeri adalah bagaimana para penguasa wilayah ini mati. Yang tidak diketahui adalah kekuatan terbesar. Metode Yangke membunuh penguasa wilayah benar-benar menakutkan. Saat Yangke muncul, beberapa pesaudara Yarlot yang mengejarnya sebelumnya semuanya menyerang, mengirimkan teknik rahasia yang kuat yang menyapu kehambaan. Sosok Yangke melintas saat prinsip ruangnya berfluktuasi dengan liar. Setelah menerima beberapa pukulan, dia dengan berani menyerbu keluar dari pengepungan raja semu ini. Batuk darah saat dia bergegas menuju arah tertentu. Ke arah itu, selusin penguasa wilayah yang telah membentuk formasi pertempuran mereka sendiri tiba-tiba tampak seperti kehilangan orang tua mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang ingin dilakukan Yangke? Peristiwa masa lalu masih segar dalam ingatan mereka. Mayat anggota klan Tita yang mati masih hangat. Mereka tidak ingin mati di sini. Melihat Yangke bergegas ke arah mereka, selusin penguasa wilayah akan mundur. Tetapi pada saat ini, bayangan petir yang telah memanfaatkan kekacauan untuk menyembunyikan dirinya tiba-tiba muncul. Bintik petir melintas di sekujur tubuhnya dan dengan itu sebagai pusatnya, sebuah bola petir raksasa tiba-tiba meledak seperti jaring petir yang melilit tali, menyebabkan semua penguasa wilayah menjadi kaku. Memanfaatkan kesempatan ini, para masyarakat manusia ke arah itu juga mulai menyerang para penguasa wilayah ini. Masyarakat manusia ini pada dasarnya dipukuli karena mereka harus membuat garis pertahanan untuk melindungi kemajuan Kiangsan, sehingga mereka tidak dapat bergerak sesuka hati. Menghadapi serangan para masyarakat klan Tinta, sebagian besar waktu mereka bertahan. Untungnya dengan bantuan kapal perang yang mereka bawa, mereka mampu bertahan hingga sekarang. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk bertindak. Mereka secara alami tidak akan ragu. Metode Thunder Shadow dan masyarakat manusia telah menyebabkan selusin penguasa wilayah kehilangan kesempatan terbaik mereka untuk mundur. Ketika Yangke bergegas, sungai besar menyapu mereka dan selusin penguasa wilayah langsung menghilang. Adegan ini menyebabkan Munaya merasakan sakit di hatinya saat dia meraung, "Yangke, kamu berani."
Di sisi yang berlawanan, sekte Russian Area yang dipimpin oleh Yang Keo berada di ambang kehancuran dan tekanannya meningkat. Dia merasa sangat sedih di dalam hatinya. Benar saja, kali ini dia datang ke sini khusus untuk melindungi ayah angkatnya. Di sisi lain, Yang Ke yang telah mengumpulkan lebih dari 10 penguasa wilayah sekali lagi meraih sungai ruang waktu dan melarikan diri, batuk darah sambil berteriak, "Aku akan kembali." Gemuruh, Pesodoyo Laut juga menggunakan 120% dari kekuatan mereka untuk menyerang ke arah Yang Ke telah melarikan diri. Tapi tidak peduli bagaimana mereka mencoba, tidak ada jejaknya. Wajah Monai begitu muram sehingga akan menetaskan air. Berpikir pada dirinya sendiri bahwa Yang Ke memang variabel yang sangat besar. Saat orang ini muncul, dia telah menyebabkan kerugian besar bagi klan Tita. Tidak hanya lebih dari 20 penguasa wilayah jatuh, tetapi bahkan salah satu raja semut telah terbunuh. Terlebih lagi karena mereka telah mengirimkan beberapa Pesodoyo Laut untuk mengepungnya. Kekuatan garis pertahanan ras manusia menjadi tidak seimbang. Awalnya pihak ras manusia hanya bisa secara pasif menerima pukulan. Tetapi sekarang mereka benar-benar mulai melawan. Di beberapa tempat pihak ras manusia bahkan telah menang, memaksa penguasa wilayah klan Tita untuk mundur. Dia tidak bisa mengikuti ritmenya lagi. Kalau tidak, dia pasti akan dimainkan olehnya. Monai telah bertarung dengan Yang Ke berkali-kali, jadi dia secara alami memiliki pemahaman yang mendalam tentang dia. Di masa lalu, setiap kali dia bertarung dengan Yang Ke, begitu dia memandu arah pertempuran, klan Tita tidak akan jauh dari kekalahan. Setelah pertimbangan singkat, Monai berteriak, "Hancurkan garis pertahanan ras manusia dan bunuh Kiangsang." Beberapa Pesodoyo Laut segera mengubah arah dan menyerbu ke arah ras manusia. Inilah yang awalnya mereka lakukan, tetapi Yang Ke telah mengganggu rencana mereka. Dengan penambahan Pesodoyo Laut ini, klan Tita sekali lagi menguasai situasi. Meskipun penguasa wilayah berkurang 20, sekarang itu bukan masalah besar. Keuntungan dari angka tetap masih ada. Harus dikatakan bahwa Monai adalah orang dengan keterampilan dan strategi yang hebat, tidak membiarkan tindakan sembrono Yang Ke mengganggu konsentrasinya. Inti dari pertempuran ini adalah apa Kiangsang bisa menerobos. Selama kali Tita bisa menghancurkan kesempatan Kiangsang untuk maju dan mencegah ras manusia memiliki orde ke-9 lagi, pertempuran ini akan dimenangkan. Ada kemungkinan besar bahwa kewaspadaan panjang ras manusia akan menyebabkan kerugian. Dan selama dia mengalahkan arai 4 arah di depannya, dia secara alami akan dapat membantu. Pada saat itu, siapa yang akan mati jika Kiangsang tidak mati? Jika bukan karena Yang Ke, masa depan perang akan berada di tangan klan Tita. Sekarang bahkan jika ada Yang Ke tambahan, selama klan Tita bersikeras pada rencana mereka saat ini, ras manusia tidak akan berdaya untuk membalikkan situasi. Paling-paling mereka akan bisa mengulur waktu. Pertempuran itu sengit dan Yang Ke yang baru saja kembali memasang ekspresi serius saat dia membuang selusin mayat penguasa wilayah yang utuh dari sungai ruang waktu. Jika dia punya cukup waktu, dia bisa terus mengganggu penguasa wilayah klan Tita dan melemahkan pasukan mereka. Namun dilihat dari situasi saat ini, tidak ada cukup waktu, bukan karena sesuatu telah terjadi pada garis pertahanan.